Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 5 ciri-ciri orang yang ahli sedekah namun dilempar ke neraka, ternyata akibat hal ini. 5 ahli sedekah dilempar malaikat ke dalam neraka, ternyata ini penyebabnya dan tanpa disadari. 5 ahli sedekah ini melakukan hal-hal atau kesalahan yang tidak disadari. Dengan melakukan hal-hal yang tanpa disadari, menjadi penyebab dilempar malaikat ke dalam neraka. Seperti diketahui, rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata ujian keimanan. Namun tak jarang manusia yang diberikan rezeki lebih, terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatkannya hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajiban untuk bersedekah. Semua umat muslim melakukan sedekah pasti mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada orang yang melakukan sedekah tetapi tidak mendapatkan pahala dan ridho sang pencipta langit dan bumi. Bahkan sampai ada yang dimasukkan ke neraka. Hal itu disebabkan karena kesalahan dan ketidaktahuan tentang fadilah dari melaksanakan sedekah. Lantas apa saja kesalahan yang sering dikerjakan saat bersedekah hingga dilempar ke neraka? 1. Mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni bersedekah tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berfirman, "Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparnya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan bukan karena ingin mencari ridha Allah, maka orang tersebut akan diseret dan dilempar oleh malaikat ke neraka. 2. Menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada hambanya. Dan apabila sudah mendapatkan rezeki, terkadang orang tersebut menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah, karena dari rezeki yang manusia dapat, ada hak dari orang-orang yang kurang mampu untuk kita berikan sedekah. Jika kita memberikan atau menunda untuk bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunda rezeki yang datang kepada orang tersebut. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pencabut nikmat sehat untuk sementara dan diberi peringatan untuk bersedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya, dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian."
Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan. Hadis riwayat Bukhari. 3. Tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan. Hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 4. Perhitungan dalam sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberian kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengungkit sedekah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain. Muslim. 5. Mengungkit sedekah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain.